Anda kalau hari ini kaya, jangan ngandalin diri dari kekayaan. Karena Tuhan ingetin kita jangan serakah. Jangan hanya mikirin hidup di bumi. Harus mikirin ada upah di kekekalan nanti. Apa upah di kekekalan nanti? Ketika kita mati, tidak ada yang kita bisa bawa pergi. Tetapi taburan kita di bumi yang akan mengikuti kita di kekekalan nanti. Lihat, ketika kamu menabur, menjadi harta di sorga yang tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, hanya kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Waktu saya merenung firman, apa yang saya harus bagikan dalam acara Natal Impact Senior. Ini yang Tuhan sampaikan. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kita rindu baca sama-sama. Mari lihat di LED 321. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Kekhawatiran orang banyak dalam kehidupan itu dua. Kekhawatiran akan kebutuhan dan kekhawatiran akan masa depan. Karena kekhawatiran-kekhawatiran inilah kita itu cenderung mempunyai ketertarikan kepada okultisme, kepada dukun, ramalan, dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan peruntungan. Karena khawatir apa? Kebutuhan, makan, minum, pakai. Dan yang kedua, sebenarnya ada keinginan. Enggak selalu tentang kebutuhan, benar enggak? Kalau kebutuhan saya percaya Tuhan selalu mencukupkan. Amin. Dan kekhawatiran akan masa depan. Bagaimana rasanya kalau kita berada di dalam kegelapan Bapak Ibu? Takut. Yang pertama kali muncul adalah anxiety. Kekhawatiran. Ada apa ini? Kalau takut kan lebih gini, takut momok. Tapi begitu lampu mati dan kita tidak bisa lihat apa-apa, yang pertama kali terjadi kita langsung khawatir. What's going on? Ada apa ini? Kok gelap? Kok peteng? Raisolia aku. Betul enggak? Kita langsung khawatir, langsung cari tangan buat dipegang. Bapak Ibu, segala sesuatu tentang masa depan itu kegelapan bagi kita. Karena kita tidak bisa lihat ke depan, ada apa? Bahkan kita tidak tahu besok ada apa. Yang setuju katakan amin. Karena itu Yesus datang jadi terang bagi kita. Dia berkata dalam firman-Nya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Dialah terang dunia dikatakan firman Tuhan. Sehingga barang siapa percaya kepada Kristus, kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Tapi kita punya kepastian. Anak Tuhan tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Gak boleh khawatir tentang kebutuhan. Gak boleh khawatir tentang masa depan. Orang terjerat dalam okultisme, perdukunan, ramalan bintang, show. Anda show apa? Show kerang. Orang jadi suka mencari perkara-perkara mistis. Anda bilang, enggak saya orang Kristen, saya enggak sembahyang. Coba. Begitu di handphone muncul gini. Tekan untuk tahu masa depan. Anda tekan, dia muter. Anda akan dapat jodoh sebentar lagi. Senang yang janda-janda. Ya kan? Lalu kemudian ketika kita dibacain orang. Ada orang pinter, judulnya orang Kristen tapi orang pinter. Begitu kita dengar orang ini dipakai Tuhan dalam nubuatan. 60 minutes teramai waktu ada yang nubuatin.
Sampai gereja tutupnya jam berapa, Meti? 11 malam. Membuktikan jemaat ICI suka diramal. Iyo pora. Kita ini seneng dibacain masa depan. Apalagi tentang peruntungan dan perjodohan. Ada amin? Bapak Ibu, dengar. Kita punya Tuhan di masa depan. Kita itu selalu cari orang yang bisa meramal, baca masa depan. Orang-orang yang bisa ngasih kita hoki. Waduh, pendeta yang kalau bisa ngedoain toko rame itu laris manis. Kejadian lucu, satu hari ada orang dekat saya telepon. Dia support YTP dan dia telepon saya, nangis-nangis punya masalah dan minta saya doakan di telepon. Saya doakan, terus katanya gini, cepet banget dijawab Tuhan. Tutup telepon, langsung anaknya yang jadi masalahnya dia itu ketuk pintunya, tok 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 tok, langsung nurut sama dia. Wah, udah kayak ilmu gaib gitu ya. Jadi saya cerita gini, jangan habis ini ngantri minta doain ya, nggak ada kayak gitu. Saya bukan dukun, jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita, siapapun yang doain kita. Amin. Hanya masalah waktu Tuhan. Cepat atau lambat doa dijawab itu tergantung gini. Mungkin proses itu belum selesai. Mungkin ada yang Tuhan mau kerjakan di hati kita ini yang belum selesai. Masih sombong. Doa minta diberkati ya gak dijawab, orang masih sombong. Tuhan bilang gini, lu kere aja tengil. Gimana lu kaya gitu kan ya. Istri satu aja bertingkah. Udah biar miskin aja, Tuhan bilang gitu. Udah dibiarin susah terus. Soalnya Tuhan tahu kaya dikit selingkuh. Udah jangan. Karena Tuhan sayang. Amin. Tuhan gak mau kita hidup dalam dosa. Tuhan gak mau kita lupa sama dia. Tuhan gak mau kita punya berhala. Karena kita tuh fokusnya sama kebutuhan dan masa depan. Sadar gak sadar? Fokus kita di hidup ini selalu mencari perkara duniawi. Kita mengejar keinginan daging, kekayaan, ketenaran, kekuasaan, jabatan. Karena yang kita kejar itu perkara-perkara dunia. Tanpa kita sadari, kita sibuk membangun kerajaan kita sendiri selama kita hidup. Matius 6 ayat 33 tadi berkata gini. Tetapi itu artinya apa? Iya, kamu khawatir sama hidupmu, Tuhan bilang. Tetapi, ini kuncinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, katakan semuanya akan ditambahkan. Semuanya tuh apa? Berkat. Kangtau, jodoh, kesehatan, anugerah demi anugerah ditambahkan. Fokusnya boleh enggak kepada kebutuhan? Enggak. Tuhan bilang carilah dahulu, berarti mana yang harus jadi fokus? Kerajaan Allah dan kebenarannya, mana yang harus diutamakan? Kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebutuhan kita. Tetapi carilah dahulu. Penting ini. Yesus kasih tahu. Kok kamu khawatir sama hidupmu? Padahal kuncinya, katakan kuncinya. Carilah dahulu. Ayo mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah masalahnya orang kagak ngerti kerajaan Allah itu apa. Kalau kebenaran kita ngerti, oh firman Tuhan, oh kehendak Tuhan. Tapi kerajaan Allah bicara apa sih Bu Eni? Tuhan itu kemana-mana pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah tuh apa sih, bingung kita. Kerajaan Allah bicara tentang dua hal. Yang pertama, kehendak Allah dalam hidup kita. Di dalam sebuah kerajaan hanya ada satu raja dan kehendaknya yang paling penting. Ketika bicara kerajaan Allah berarti di dalam hidup kita Tuhan yang jadi raja dan kehendaknya paling penting. Yang mengerti katakan amin. Di dalam hidupmu apakah Allah jadi rajamu? Apakah kehendak Tuhan jadi segala-galanya bagi kamu? Ketika kerajaan Allah datang dalam hidupmu, kamu itu gini, mengerjakan kebenaran dan kehendak Allah dalam hidupmu. Contoh,
kerja di sebuah perusahaan misalnya. Teman-teman semua pada nipu, teman-teman semua pada korupsi. Tapi ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Artinya gini, kita harus tetap pegang kebenaran. Kita harus tetap ngerti bahwa kehendak Tuhan saya tidak korupsi. Kehendak Tuhan saya tidak makan suap. Kehendak Tuhan saya nggak nipu. Kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Suami nyakitin terus, rasanya udah nggak sanggup. Tapi ketika kita mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang penting, tapi kehendak Tuhan yang penting. Rasanya setengah mati, tapi kita tetap bertahan dalam pernikahan yang menjadi salib bagi kita. Kadang-kadang hidup ini terlalu susah dan melelahkan. Tetapi karena kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Allah paling penting dalam hidup kita. Mengerjakan kebenarannya menjadi yang paling penting dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Pengertian kerajaan Allah yang kedua bicara soal upah bagi kita di kehidupan kekal. Bagi orang-orang percaya ada upah yang menanti kita di kekekalan. Kerajaan Allah bicara soal satu hari nanti kita akan berada dalam kerajaan kekal bersama dengan Dia. Nah, saya ingin tekankan gini, Tuhan mencari orang-orang yang mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas kerajaannya sendiri. Terlepas dari segala kekhawatiranmu akan kebutuhan, akan masa depan, apalagi masa tua. Kamu mencari Allah dan kebenarannya. Mari belajar bagaimana Yesus ngajarin tentang yang pertama. Kerajaan Allah versus kebutuhan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 27. Kita baca sama-sama. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lihat apa yang Yesus ajarkan gini. Kita kerja tuh biasanya untuk kebutuhan, benar gak? Kita dagang supaya kita bisa makan. Mari pelajaran tentang kerajaan Allah dan kebutuhan. Yesus mengingatkan supaya kita bekerja bukan semata untuk kerajaan kita di dunia. Tapi kita juga bekerja untuk kerajaan Allah. Jangan bekerja hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi bekerjalah untuk Tuhan yang upahnya menanti kita di kekekalan. Saya kasih contoh. Anda kalau kerja di sebuah toko, Anda digaji. Ya memang upahmu karena kamu kerja. Bisa paham Bapak Ibu? Tapi ketika kita melayani di gereja, kita enggak cari upah di bumi. Ya paling gereja ngasih nasi kotak Bapak Ibu. Tapi kita tahu, kita melayani sungguh-sungguh. Datang ke gereja pagi-pagi, lebih pagi dari jemaat. Bantu nyusun-nyusun kursi, tarik-tarik tali. Terus senyum manis, gigi dibuka. Sampai pegel Bapak Ibu kayak pagar ayu. Benar gak? Belum mesti nyambut dengan ramah. Dimarahin lagi sama jemaat. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Itu bekerjanya untuk kekekalan. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bapak Ibu, banyak yang ngeluh bilang gini, gue di sini juga nggak dibayar. Hei, kamu dibayar, tapi beda, bukan dibayarnya sama Ici, dibayarnya sama Tuhan nanti. Haleluya, amin. Dengar, ketika Anda melayani, ketika Anda tuh bantu orang, jangan cari upah di bumi. Bekerjalah kata firman Tuhan. Untuk makanan yang tidak dapat binasa. Yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu.
Makanan yang tidak binasa sampai hidup kekal, kata Tuhan. Bekerjalah untuk upah yang menanti kita di kekekalan. Saya tuh sedih kalau orang itu pelayanan. Fokusnya gini, emang gue dapat apa? Ada loh orang yang saya dengar tuh bolak-balik ngomongnya itu. Lama-lama gue kesel, gue bilang gini, ucapan mulut meluap dari hati. Lu bilang lu pelayanan gak dibayar, gue dapat apa? Sebenarnya lu pengen dapat apa-apa? Pengen tau gak jadi gembala tuh, cas-cos. Tapi nanti dikritik lagi. Jadi saya tahan di hati saya. Tapi saya rindu jemaat ngerti. Jangan selalu mencari upah di bumi. Upah yang binasa. Upah yang habis di sini. Apa sih artinya? Saya mau kasih PK berapa buat yang asyir? Coba hitunglah berapa. Satu ibadah berapa kira-kira? 250.000. Hah? Beli nasi campur. Beli es. 2-3 kali makan. Malamnya pup. Paginya pup habis. Tapi kalau Anda tidak dibayar, Tuhan bayarnya itu luar biasa katanya. Sampai kekekalan. Yang ngasih upah langsung anak manusia yang artinya Yesus sendiri. Mana yang lebih berharga saya mau tanya. Yang lebih berharga upah di kekekalan. Apa artinya bakmi? Bener gak Bapak Ibu? Wong dapat kok nasi kotak dari Ici. Ngomong gak dibayar. Dengar baik. Ketika Yesus berkata, semua ditambahkan. Apa artinya? Ini pengertiannya. Kita akan mengalami pelipat gandaan dalam hidup. Kita akan mengalami mujizat-mujizat penyediaan Allah. Kita akan mengecap berbagai anugerah di kehidupan. Semuanya ditambahkan. Saya kasih contoh. Saya dulu pelayanan Bapak Ibu mulai dari nol di Indonesia. Memiskinkan diri. Dari hidup mewah di Australia, mulai dari nol di Indonesia. Saya kasih tahu, saya itu kalau ngitung dari PK suami saya, mohon maaf ya. Pertama kali pulang ke Indonesia 2006, PK-nya tuh sekali khotbah 500.000 Bapak Ibu. Satu hari 3 kali ibadah 1,5 juta. Beli susu anak 2 sampai pampers habis. Boro-boro nabung, bahasanya gini, ke Bali deh jangan keluar negeri. Ada gak duitnya? Gak ada Bapak Ibu. Buat beli tiket aja gak cukup. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Karena saya tidak cari kerajaan saya sendiri. Saya tidak bangun kerajaan saya sendiri. Yang saya bangun kerajaan Allah. Yang saya cari di Indonesia itu kehendak Allah bagi kami berdua. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menambahkan. Apa yang dia tambahkan? Tiba-tiba suami saya jadi terkenal. Kami diundang khotbah sampai ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, ke Belanda, ke Jerman. Bapak Ibu, saya sampai dibawa jemaat naik mobil ke Paris Bapak Ibu. Dibayarin hotel. Saya diterbangin ke Bali, ke Israel. Free Bapak Ibu. Enggak pakai duit sendiri Bapak Ibu. Itu yang namanya ditambahkan. Dilipat gandakan. Mujizat penyediaan. Dan mengalami keajaiban dengan Tuhan. Katakan haleluya. Amen. Mencari dahulu kerajaan Allah. Apa yang saya tidak pernah pikirkan. Apa yang saya tidak pernah lihat dengan mata. Tidak pernah timbul dalam hati saya. Tuhan sediakan bagi saya. Saya tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Khotbah marah-marah tapi tenar Bapak Ibu. Bapak bayangin diterbangin ke Medan. Dijemput pakai mobil mewah. Baru turun eskalator. Udah ada security yang jagain saya. Ambilin koper saya. Wah didudukin mobil mewah yang bisa dipijit-pijit Bapak Ibu. Di rumah enggak punya tapi disediakan Tuhan. Haleluya. Diajak orang makan restoran yang mahal-mahal. Makan durian all you can eat. Haleluya. Saya kasih tahu semua ditambahkan enggak pakai duit TDW. Haleluya. Saya ngalamin banyak sama Tuhan. Kalau Anda mau dengar saya cerita. Saya cerita. Waktu saya nyicil rumah saudara. Di pinggir jalan Banyoraya. BCS. Daerah paling gak bergengsi di Kelapa Gading. Maaf ya yang tinggal di BGV. Beda dikit kita sama-sama B depannya ya. Saudara dengar baik. Saya itu taat sama Tuhan. Rumah saya dijadikan kantor tangan pengharapan. Saya tidur cuma sekamar sama anak 5 Bapak Ibu. Ranjang saya
Ukuran 200 kali 200 tuh anak 3 tidur 1, 2, 3 gitu. Saya sama Cucu tidur di mana? Di lantai ya Bapak Ibu. Pakai kasur 120. Berdua mefet-mefet mesra Bapak Ibu. Untung gak anak keempat Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Karena saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menambah-nambahkan. Amin. Saya akhirnya digerakkan Tuhan. Izin sekolah tuh keluarnya di rumah saya Bapak Ibu. Waktu Tuhan kasih saya visi 2019. Lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Kan di Jakarta udah ada asrama yang di BCS itu kecil. Di jalan Katerili. Nah kan kecil tuh Bapak Ibu. Nah tuh saya bilang Tuhan asramanya udah ada. Sekolahnya di mana? Tuhan bilang di sini. Hah? Di rumah saya Bapak Ibu. Percaya gak percaya Bapak Ibu. Izinnya keluar di rumah saya. Padahal rumah saya ukuran 200 meter. Mana ada izin sekolah keluar di rumah. Saya sampai kaget. Nih Tuhan gak main-main. Berarti saya diusir dari sini. Nah kan gak lucu, masa gue bangun tidur pakai daster, terus di luar anak sekolahan, Shalom Tante Heni, Shalom Bu Heni. Waduh, berarti saya harus keluar dari rumah sendiri. Saya nangis saudara, Tuhan kan ini rumah saya yang nyicil. Saya sudah kasih buat yayasan loh, pakai. Staf tidur di rumah saya 13 orang loh Bapak Ibu. Air itu saya yang bayar, listrik saya yang bayar. Saya bilang Tuhan, ini Tuhan minta kok semuanya. Kalau dulu saya udah kasih lantai 1, lantai 3, lantai 2. Saya cuma tidur sekamar sama anak saya. Sekarang Tuhan minta semua. Aduh, saya taat saudara. Waktu itu yayasan gak punya uang untuk ganti uang saya. Akhirnya saya ngajuin KPR ke bank. Bapak Ibu keluarlah cuma 1,5 Bapak Ibu pinjaman bank. Akhirnya saya coba cari rumah. Saya cari yang kecil. Karena mau beli rumah apa 1,5 di Kelapa Gading. Benar gak Bapak Ibu? Ada tanah kosong di dekat kami situ. Jalanannya paling lebar Bapak Ibu. Rumahnya hancur sampai pohon-pohon masuk ke dalam udah kayak hutan rimba Bapak Ibu. Saya telepon agennya for sale gitu dijual. Berapa ini? 2,2. Ah lupakan matikan. Apa duit gua gak cukup Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu saya doa, saya ajak suami saya, ayo temenin cari rumah. Ini Tuhan mau pakai buat sekolah, kita harus pindah. Suami saya bilang, aku maunya yang gede, gak ada duitnya. Ini memang anak orang kaya susah, gak tahu susah kok ya. Saya bilang gak bisa Jo, udahlah kita berlima. Kalau dulu kita berlima sekamar, punya rumah kecil asal kita berlima, kan cukup. Saya cari yang kecil-kecil, tahu-tahu Tuhan ingetin balik lagi ke tanah itu. Saya balik lagi ke hutan rimba itu Bapak Ibu. Saya udah down karena duit cuma segitu, kalau beli hutan rimba mau bangun lagi kan Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, saya mau tawar tanah ini, bisa ketemu gak sama yang punya? Ketemu Bapak Ibu, orang Katolik pelayanan penjara. Sama kayak saya juga bikin sekolah di penjara. Sharing tentang pelayanan penjara. Akhirnya dia bilang gini, Ibu pendeta ya? Iya, udah saya kasih Ibu murah aja. Bapak Ibu ngepas Bapak Ibu, saya beli tanahnya. Lah bangunnya gimana Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu, kalau kamu mengedepankan kerajaan Allah, sebenarnya rumah itu rumah saya, betul gak? Saya berhak tinggal di rumah saya sendiri. Tapi karena saya mengedepankan kehendak Allah, Tuhan itu kirim kelimpahan dari seberang lautan. Tiba-tiba ada orang tergerak bantu saya. Yuk saya bangunin, nanti ada uang berapa baru bayar. Haleluya. Saya sampai jual mobil saya 1 untuk bayar DP. Habis itu sudah gak tahu apa yang terjadi. Tahun itu menjadi tahun kelimpahan di masa pandemi. Tiba-tiba orang itu telepon saya minta ketemu. Hanya untuk ngasih apa? 100 juta. Ada lagi yang minta ketemu, ngasih lagi 100 juta. Ada lagi yang minta ketemu, ngasih 200 juta. Bukan buat tangan pengharapan. Mereka semua bilang, ini untuk Ibu Heni. Ngeri gak saudara? Saya takut terimanya. Saya bilang, enggak ini untuk tangan pengharapan aja. Enggak. Ini untuk Ibu Heni. Tuhan yang bangunin rumah itu buat saya sampai lunas Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ini kesaksian saya. Bapak Ibu, firman Tuhan tuh enggak main-main. Kalau Anda mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Sayang banget waktunya habis. Saya ngeflow ya. Saya mau kasih tahu gini. Tuhan Yesus sempat mengangkat sebuah perumpamaan dalam Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15, Yesus bilang gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Dengar baik, Anda kalau hari ini kaya, jangan ngandalin diri dari kekayaan. Karena Tuhan ingetin kita jangan serakah.
Jangan hanya mikirin hidup di bumi. Harus mikirin ada upah di kekekalan nanti. Apa upah di kekekalan nanti? Dengar. Tuhanlah yang menentukan hidup dan mati kita. Amin. Apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, hanya kita nikmati di dunia ini. Tapi apapun yang kita tabur akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ingin kita baca ayatnya. Mana ayatnya, saya udah hilang ini. Saudara, Lukas 12 ayat 33. Multimedia bisa mundur sedikit. Lukas 12 ayat 33, kita baca sama-sama. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Apa sih yang Yesus ajarin kita? Emangnya Tuhan mau kita kere? Suruh jual semua harta. Terus kasih ke orang miskin. Terus kita gimana? Bener gak? Sebenarnya yang Yesus mau ajarin kita gini. Ketika kita mati, gak ada yang kita bisa bawa pergi. Tetapi taburan kita di bumi yang akan mengikuti kita di kekekalan nanti. Lihat, ketika kamu menabur, menjadi harta di sorga yang tidak akan pernah habis, kata Tuhan. Saya mau akhiri, sayang sekali ini gak habis ya. Taburan kita di bumi bukan cuma tenaga untuk pelayanan, bukan cuma uang untuk pelayanan, tetapi jiwa-jiwa. Ingat, Yesus itu berkata dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 begini. Aku berkata kepadamu, sama-sama, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anda mau bikin surga bersukacita? Berapa banyak Anda yang rindu memberikan kado terbaik buat Yesus? Bawalah jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Yesus akan bersukacita, amin. Karena setiap murid harus memuridkan yang lain. Yesus berkata dalam Matius 28 pesan terakhirnya. Pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengar baik, tugas kita bukan cuma nabur harta, tenaga, tapi tabur jiwa-jiwa. Yuk bawa anak-anakmu kenal Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan selama hidup. Bawa cucu-cucumu. Ayo oma-oma, opa-opa, muridkan cucu-cucumu supaya kenal Tuhan. Zaman ini zaman edan. Anak-anak lebih dengar sosial media, artis-artis Korea. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita diam saja? Yuk bicara tentang Tuhan sama mereka. Yuk teman-teman kita yang udah sama-sama lanjut usia, jangan biarkan mereka binasa. Beritakan tentang Kristus buat mereka. Supaya mereka juga menemukan kehidupan kekal di ujung hidup mereka. Amin. Dengar baik, jangan takut menghadapi masa depan. Karena Tuhan ada di masa depan. Yesaya 46 ayat keempat berkata gini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Satu lagi Mazmur 92 sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Selama Anda menaruh pengharapanmu kepada Tuhan dan tidak khawatir akan masa depan, tak khawatir akan kebutuhan, yakinlah Tuhan yang jamin masa depanmu. Masa depan
juga bicara soal kematian. Orang takut menjadi tua karena takut menghadapi hari kematian. Saya kasih tahu, bagi orang percaya, kematian adalah kehidupan kekal. Tutup mata, lihat Yesus. Mau tahu janji Yesus buat kita? Saya akhiri. Mari kita baca firman Tuhan. Saya nih pusing karena gak selesai materinya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 kita baca supaya jangan gelisah akan masa depan. Yuk 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dia ada di masa depanmu. Haleluya. Jangan takut menghadapi hari depan. Tuhan yang akan menjemput kita. Kita akan aman bersama Dia. Mari pegang janjinya. Jangan pernah lepaskan imanmu. Hidup dalam kebenaran dan carilah kerajaan Allah. Mari angkat tanganmu dan berdoa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Yang sanggup memelihara kami. Mencukupkan bahkan melimpahkan segala yang kami butuhkan. Kami percaya hidup kami aman di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara kami di masa depan. Kami percaya Tuhan Engkau menanti kami dalam kekekalan. Dan kami akan bersama dengan Engkau memerintah selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa berikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Untuk terus kokoh berpegang pada iman. Terus setia hidup dalam kebenaran. Karena kami percaya segala jerih lelah kami. Ada taburan yang tidak akan binasa. Yang menanti kami dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan. Amen. Merry Christmas. We love you. God bless you.